Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Siang-siang tapi semangatnya masih semangat. Kalau Bu Indah bilang semangat pagi, jawabnya pagi. Kalau Bu Indah bilang selamat siang, jawabnya siang. Jawabnya pagi. Kalau misalkan malam, jawabnya siang. Pagi juga. Kita coba ya. Selamat pagi. Pagi. Selamat siang. Pagi. Selamat malam. Pagi. Kenapa harus pagi terus? Pinter. Iya. Kenapa harus pagi? Karena kalau kita pagi biasanya lagi semangat. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, boleh kita mulai dengan doa. Siapa yang biasanya untuk memimpin doa? Boleh dipimpin dong. Dari Doa. Ibda. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ya, semoga dengan doa aktivitas yang kita lakukan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Indah mau absen. Jadi hari ini kalau misalkan namanya Bu Indah sebut, nanti silakan untuk mengacungkan tangannya dan menyebutkan ekspresi yang dirasakan hari ini. Boleh? Boleh. Boleh nggak sih? Boleh. Oke, absen yang pertama Akori Faika. Halo. Hadir. Gimana ekspresinya hari ini? Apa itu? Itu ekspresi apa itu? Ekspresi apa itu? Marah. Oh, marah. Aduh, lagi bad mood nih sepertinya. Lanjut ya. Lanjut ya. Tuh. Lanjut ya, ada Aisyah Nur Hafizah. Gimana ekspresi hari ini? Senang. Amira Talia. Ekspresi hari ini? Happy. Oke, Anissa Putri. Ekspresi hari ini gimana? Senang. Dia tadi. Gimana ekspresi hari ini? Kesel. Elvira Kanza Fairunisa. Ekspresi hari ini? Senang aja. Faida. Ekspresi hari ini? Senang. Gusti. Oh iya, di belum dulu ya? Udah sepakat ya? Nggak ada niatan buat jenguk. Nanti kurang-kurang ketularan semua ya. Oke. Kaisia. Panggilnya siapa? Aisyah. Ekspresinya Senang. Naila Keiza. sakit. Sakit apa ini? Ulang ya. Konita. Zizi. Ekspresi hari ini? Senang.
Kurang lebih 14 orang. Ekspresinya sampai sore ini, sampai siang sore ini bahagia, walaupun ada yang kesel, ada yang marah. Ya udah, nggak apa-apa. Kenapanya itu nanti kita tanyain ya. Oke, hari ini Bu Indah mau sedikit sharing tentang mengenal emosi. Biasanya yang pernah kalian dengar, emosi itu tentang apa sih? Saya Tentang perasaan kita. tentang perasaan kita. Ada lagi yang lain? Oke. Iya. Apa? Menjerit. 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 Kenapa harus menjerit? Karena marah. Karena marah. Harus begitu ya. Ya, jadi emosi itu adalah kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Emosi adalah yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Emosi dapat ditunjukkan ketika merasa senang, marah, takut, jijik, dicintai, dan lain-lain. Ininya penekanan sekali ya. Iya. Jadi kalau ini ekspresinya apa? Senang. Kalau ini Sedih, jijik, mencintai. merasa dicintai ya. Iya, jadi benar tadi kata temennya, perasaan, merasa. Tapi ternyata emosi itu bukan cuma marah, bukan cuma sedih, tapi perasaan jijik, merasa dicintai juga adalah sebuah emosi. Jadi kalau hari ini lagi berbunga-bunga, itu berarti emosinya pada saat itu sedang berbunga-bunga. Jadi kalau dibilang, aku tuh lagi emosi, nah emosinya apa? Harus dijelasin dulu. Belum tentu emosinya dia marah, belum tentu dia cuma sedih. Tapi bisa jadi emosinya dia merasa jijik, bisa dia merasa dicintai gitu kan. Bisa jadi kan kalian pada saat itu sedang merasa mencintai seseorang, mencintai Kaika bisa. Ya, jadi kecerdasan emosi itu salah satunya adalah sebuah perasaan intens. Intens itu apa? Ada yang tahu? Intens itu berkelanjutan, yang ditunjukkan kepada seseorang atau sesuatu. Jadi bukan hanya kepada seseorang aja, tapi sesuatu. Merasa mencintai tumblernya, merasa mencintai pakaiannya, itu adalah sebuah emosi. Ya. Oke, ternyata ini yang tadi dibilangin. Ada bahagia, ada sedih, jijik, marah, takut, terkejut. Dan ternyata dari semua emosi ini bisa dilihat dari apa? Bahagianya karena apa? Biasanya karena riang, karena bangga, karena dapat sesuatu. Kita kalau dapat sesuatu, dapat nilai bagus, sedih apa senang? Senang. Kalau dapat nilai bagus, kemungkinan sedih nggak? Enggak. Pasti senang ya? Ya. Kalau sedih ini biasanya lagi ngapain kita ya? Berduka. Kehilangan seseorang. Biasanya kalau misalkan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu dicabut ya, sakit, terus kangen, ya sedih karena gitu. Kalau marah, biasanya kita ngapain? Kesel ya, iri, jangan sampai dengki ya. Iri, kesel, benci, murka, cemburu, tersinggung ya. Jadi kalau misalkan marah itu biasanya spesifik tindakannya adalah iri, kesal, benci, murka, cemburu, tersinggung. Siapa di sini yang udah mulai cemburu-cemburuan? Gak apa-apa kalau cemburu, kalau misalkan bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Ya. Misalnya cemburu dalam hal apa? Cemburu karena nilai teman lebih bagus, boleh nggak kayak gitu? Kan itu membuat kita menjadi lebih baik lagi. Boleh. Kalau terkejut, biasanya karena apa? Heran. Boleh nggak tahu heran itu karena apa? Kok dingin banget sih? Iya. Sering ya? Awalnya kayak gitu.
Rizka mempersiapkan diri. Ya nggak sih? Iya. Iya. Oke, Bu Ida mau nanya, tapi nanyanya itu spesifik tentang ekspresi. Mau ditanya atau mau menunjukkan diri? Tanya aja ya. Oke. Rizka, dari macam-macam ekspresi yang ada, emosi yang ada, Rizka mau menjelaskan ekspresi Rizka misalkan tentang apa nggak di sini? Karena apa? Karena apa aku merasa ini? Karena apa aku merasa ini? Marah boleh. Gimana jelasinnya? Rizka marah kalau apa? Marah kalau ada yang bikin kesel. Oh, biasanya kalau Rizka itu kesel gara-gara apa? Bisa satu aja yang sering biar kita semua tahu dan nggak ngelakuin itu. Karena ada orang yang agak gimana gitu. Gimana gitu? Oke. Berarti jangan menjadi orang yang gimana gitu ya kalau kita Rizka itu. Bisa gimana gitu? Absen nomor 1. Coba dong tolong bantu Bu Indah. Pilih satu ekspresi macam-macam emosi di sini. Yang mana? Terus oh ini. Oke. Karena apa kamu terus pesonanya? Karena ada peneliti di dalam. Karena Ada peneliti di dalam. karena Udah disebut kan nggak jelas kan sebenarnya jelas nggak? Enggak kan? bohong dosa. Iya bener soal bohong dosa betul. Karena karena kamu terus apa? Oh, terpesona kayak jelas kok di PHP. Oh gitu. Kamu sering diperhatiin. Di PHP yang Oke deh, kita lanjut ya. Udah paham? Boleh lanjut? boleh. Oke, tadi kan kita sudah belajar makna tentang emosi. Terus ada macam-macam emosi. Ternyata setiap emosi itu harus diklarifikasi. Maksudnya gimana klarifikasinya? Jadi bahwa emosi itu dibagi dua. Ada positif, ada negatif. Maksudnya gimana? Semua emosi itu baik. Mau itu marah, mau takut, mau sedih, bahagia, merasa dicintai itu baik. Cuman ternyata tidak semua emosi itu positif. Semua yang berlebihan itu pasti akan masuk ke hal-hal yang negatif. Bahagia yang berlebihan, ketawa yang berlebihan itu jadinya negatif nggak? Kenapa ketawa berlebihan itu menjadi negatif? Karena kan yang bisa jawab kenapa sih ketawa itu bahagia itu kan adalah emosi yang rasa gembira itu adalah emosi yang positif, tapi akan menjadi negatif apabila kenapa? Berlebihan. Kenapa itu bisa menjadi negatif? Betul, Masya Allah. Ya, beri tepuk tangan untuk ya, Masya Allah ya. Jadi benar kata temannya, kalau misalnya kita itu biasanya kan gembira itu ditandai dengan ketawa. Kalau misalnya kita terlalu sering tertawa, bisa mematikan hati. Nah, kalau kita terlalu sering tertawa dan mematikan hati, biasanya akan ada teman kita yang akhirnya sakit hati. Iya nggak? Kita sih bilangnya bercanda, tapi ternyata itu bisa menyakiti hati seseorang. Makanya tertawa itu secukupnya, sedih itu secukupnya, supaya semua emosi kita bisa jadi positif. Sedih itu bisa jadi negatif karena apa? Kalau kita sedih terus, setiap hari sedih terus,
menjadi positif kalau sesuai dengan takarannya, semua itu akan menjadi negatif kalau semua itu berlebihan. Oke, untuk emosi tadi kan sudah banyak kita tahu, banyak kita belajar bahwa ada macam-macam emosi, ada pengertian emosi. Terus tadi itu ada bahwa emosi itu harus diklarifikasi supaya kita itu tidak terjebak dengan emosi-emosi yang negatif dan juga positif. Sekarang Bu Ina mau kita mengerjakan sesuatu. Sudah dapat ini semua? Sudah. Apa yang ada di kertas yang sudah dibagikan? Ya, orang ya, muka-muka orang tapi nggak ada ekspresinya. Jadi silakan teman-teman untuk melengkapi ekspresi yang ada. Ya, kira-kira butuh waktu berapa lama ya? 5 menit cukup? Cukup? Kita kerjakan sampai waktunya 5 menit ya. Ada kesulitan? Sudah? Sudah? Yang udah coba takbir. Yang belum tunggu. Oke, baik. Jangan lupa di kertasnya ditulis namanya supaya
macam-macam emosinya belum? Sudah. Jadi kalau emosi malu aja kayak mana ya? Coba sih ditunjukin semuanya biar Bu Indah lihat. Yuk ya di angkat. Oke. Ini mana? Jangan. Oke, terima kasih. Masya Allah ya. Jadi setidaknya kita mulai mengerti dari apa yang sudah kita pelajari bareng-bareng bahwa setiap emosi itu punya ekspresinya yang sama atau beda. Jadi setiap emosi sama atau beda? Beda. Jadi jangan salah lagi kalau misalkan kita senang harus berekspresinya itu senang. Kalau kita sedih, ekspresinya sedih. Coba Bu Indah mau ekspresi senang kita kayak mana sih? Kalau sedih, ekspresi sedih kayak mana sedih? Kalau marah, ekspresi marah? Kalau merasa dicintai? Bisa. Udah ini ya, udah hatang ya. Belum. Oke baik, kertas tadi bisa disimpan dulu. Simpan dulu. Nah, kita the next ya. Tadi kan kita membahas tentang emosi. Setelah kita memahami diri kita, emosi kita, maka selanjutnya harapannya lingkungan kita juga harus nyaman supaya bukan cuma kita doang yang bisa memahami diri kita, tapi juga lingkungan. Gimana ya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman? Kalau di sekolah itu kan yang paling membuat resah itu tindakan apa? Tindakan bully ya. Teman-teman di sini pernah dibully? Alhamdulillah. Nah, supaya kita terhindar dari tindakan bully, supaya nyaman lingkungan kita, makanya hal yang pertama yang harus kita tahu dan hal pertama yang harus kita itu pelajari adalah kita memahami diri kita. Salah satunya kita tahu emosi-emosi tadi. Kapan kita harus marah, kapan kita harus sedih, kapan kita harus bahagia. Setelah ini selesai, maka kita mengharapkan bahwa lingkungan kita juga mendukung supaya terhindar dari bully, supaya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Oke, kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Apa itu bully? Tindakan perbuatan yang dilakukan dengan niatan menyakiti seseorang atau merendahkan orang lain. Iya, jadi supaya lingkungan kita itu nyaman, supaya lingkungan kita itu menyenangkan, maka kita berusaha untuk terhindar atau menghindari bully. Nah, bully itu apa ya? Ternyata semua tindakan yang berulang yang dilakukan dengan niatan untuk menyakiti seseorang dan juga merendahkan orang lain. Jadi kalau misalnya kita bercanda terus sampai berulang menyakiti orang lain, itu termasuk tindakan bully bukan? Misalkan kita nyebut nama bapak nih, kan niatnya bercanda, tapi itu berulang dan yang kita sebut itu ternyata merasa tersakiti. Itu tindakan bully bukan? Ternyata ada jenis-jenisnya. Bisa kita baca bareng-bareng? Jenis-jenis bully: memukul, mengancam, mengejek, dan merusak barang. Iya. Kalau misalkan jenis-jenis bully ini kan baru sedikit dari jenis-jenis bully. Jadi jenis-jenis bully itu ada yang namanya verbal dan non. Verbal itu yang kayak mana tahu nggak? Iya, yang mana yang di sini tercatat? Mengancam. Ya. Bu Indah punya sticky note. Jadi boleh nggak teman
di sini 3 bentuk dari tindakan verbal, 3 dari tindakan bully yang non verbal. Ini kan sudah Bu Indah contohkan, ya. Jadi dari 4 contoh ini verbal non verbal. Non verbal. Verbal non verbal. Verbal. Yang ini? Verbal. Ini? Verbal. Nah, karena alhamdulillah teman-teman sudah tahu, jadi silakan ditulis di sticky note-nya 3 tindakan verbal, 3 tindakan non verbal. Itu nanti ditempelkan di depan. Cukup. Tindakan bullying verbal dan non verbal. Yang sudah selesai boleh ditempelkan di depan. Jatuh ya namanya.
Ya, Masya Allah ya, ditempel di mana-mana. Jadi alhamdulillah teman-teman sudah pada paham, sangat jelas ya karena sangat di atas. Besar mana? Hati-hati. Oke, terima kasih. Ya, jadi ini ya tindakan verbal dan non verbal. Ternyata bully itu nggak cuma hanya sekedar memukul, tapi tindakan kita yang mungkin menyakiti hati temannya dan itu diniatkan, diulang-ulang, itu bisa masuk ke dalam jenis bully. Dan di sekolah kita itu ada sanksinya tersendiri kalau misalkan kita menjadi pelaku bully. Karena tindakan bully itu mungkin terkesan biasa, tapi ternyata itu bisa menjadi tindakan kriminal. Jadi untuk teman-teman harus sudah tahu, harus sudah paham, maka silakan lisannya dijaga, tangannya dijaga, kakinya dijaga, dan ternyata lirikan mata juga itu bisa menjadi tindakan bullying. Yang kayak mana sih lirikan mata yang bisa jadi tindakan bullying? Kalau wanita mah udah pasah ya. Iya. Jadi kira-kira tindakan apa sih yang bisa menghindarkan kita dari tindakan bully? Apa? Ada yang tahu? Kita harus gimana kalau kita itu ternyata di sekitar kita itu ada terindikasi bully? Kita harus gimana? Harus apa? Harus berani. Iya. Jadi kunci bahwa kita itu terhindar dari bully adalah kita harus berani melawan, berani melapor, ya. Jadi kalau misalkan kita melihat teman kita tuh kayaknya akan menjadi pelaku bully ini atau teman kita menjadi korban bully ini, maka kita harus berani melapor ke wali kelas, ke wali asuh, ke guru BK. Gitu. Nah, guru BK ini siapa? Ya, di sini bisa ke Bu Indah atau nanti ke Bu Diadeka atau nanti akan ada personil baru kita. Nanti ya, nanti. Ini ya. Jadi tips untuk terhindar dari bully adalah berani. Jadi katakan apa pada bullying? Stop bullying. Katakan apa pada bullying? Stop bullying. Oke. Untuk bully, kira-kira kita butuh nggak ya seperti poster atau kata-kata yang supaya di sekitar kita itu mengingatkan untuk stop bullying? Boleh ya. Jadi nanti akan ada kertas, nanti Bu Indah bagikan. Ya, boleh? Setuju? Setuju. Oke, terima kasih. Dan apakah ada pertanyaan tentang emosi? Apakah ada pertanyaan tentang bullying? Oke, Bu Indah mau ngecek kalau misalkan kalian paham sekali dengan apa yang sudah kita sampaikan bareng-bareng, itu silakan jari jempolnya ke atas. Kalau biasa aja itu jari jempolnya tengah-tengah. Kalau masih belum paham